Shalom semuanya. Greetings from Singapore. Terima kasih Citati dan Life Center Group for having me here in Women's Talk. Hari ini tema saya adalah barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa kasih lambai tangan siapa saja di sini yang putri kesayangan Tuhan, identitas kita, putri kesayangan Tuhan. Betul saudara? Setuju ya saudara? Nah, setiap orang mempunyai love language, bahasa kasih yang berbeda-beda. Ya, apa sih maksud saya? Bahasa kasih masing-masing terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap suami, terhadap anak-anak berbeda-beda. Ada yang bahasa kasihnya memasak masakan yang sangat enak. Ada yang bahasa kasihnya memberi pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ada yang bahasa kasihnya terhadap orang tua adalah bawa jalan-jalan, tapi sementara ini nggak boleh jalan-jalan dulu, nggak bisa jalan-jalan dulu. Ya, jadi setiap kita tahu ya, our love language is different, masing-masing berbeda ya, masing-masing sesuai dengan inilah kebiasaan dan cara kita bertumbuh ya. Tetapi bahasa kasih kita sebagai anak Tuhan, sebagai putri kesayangan Tuhan terhadap Allah Bapa kita, apa sih? Ayo kita sama-sama belajar sesuai dengan standar firman Tuhan. Hari ini kita mau membahas tentang bahasa kasih setiap anak-anak Tuhan terhadap Tuhan Allah Bapa kita. Slide berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kalau bisa slide-nya ditayangkan. Nah, terima kasih yang sudah membantu saya menayangkan ayatnya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata, ini adalah perkataan dari Allah Bapa kita untuk khusus setiap putri-putri kesayangannya. Dan Allah Bapa kita berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Jadi ini bahasa kasih Allah Bapa kita, oke? Jesus love language to all the children, all the princess of the Most High God. Dan Allah Bapa kita hari ini berkata kepada setiap putri kesayangannya, my dear princess, my dear daughter, if you truly love me, jika engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, inilah bahasa kasih yang Tuhan Yesus mengerti. Engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Oke, ini adalah bahasa kasih yang sesuai dengan apa yang Allah Bapa kehendaki. Oke, saya mau tanya sekali lagi. Oke, masing-masing angkat tangan aja ya. Nggak apa-apa. Siapakah di antara kita yang berkata, aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Ayo, angkat tangan. Oke, biar lebih seru ya. Biar lebih seru. Oke, ya. Siapa yang berkata aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Oke, angkat tangan ya. Ada yang raise hand juga, ini button raise hand juga bisa dipakai. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah begini. Kita kan tahu ya, mengasihi itu nggak cuma bisa sekedar di bibir, tetapi harus ada buktinya. Betul kan saudara kan? Love is action. Bayangkan ya, mungkin pasangan kita tiap hari ngomongnya I love you, I love you, I love you, tetapi action-nya nggak ada, ya. Bisa kan saudara ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, siapkah kasih saudara diuji? Siap? Siap nggak? Kalau siap, bisa angkat tangan, bisa tekan tombol raise hand. Apakah kasih kita siap diuji? Artinya kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia.
Saudara tahu nggak? Ada daftar di firman Tuhan yang bisa mengukur seberapa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yaitu bukti dari kasih kita. Ada 2 daftar, ada lebih banyak daftar ya, tetapi hari ini karena waktu tidak cukup, saya cuma mau mengutip 2 daftar di firman Tuhan. Saudara siap? Siap ya? Oke, ayo tayangkan dan slide berikutnya. Siapkah kasih kita diuji? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu jelas dan nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah ini gampang emosi. Ini terjemahkan yang saya terjemahkan langsung dari AMPC ya. Jadi yang ada sedikit berbeda dengan Alkitab karena ini lebih menekan amarah, gampang emosi, artinya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosian, sedikit-sedikit tersinggung, egois, percideraan, roh pemacah, ajaran sesat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dengar baik-baik, saudara. Ini peraturan dari Allah Bapa kita kepada setiap putrinya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepadamu. Sama seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, kita lihat satu lagi daftar berikutnya ya. Satu lagi daftar berikutnya ada di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar dan melakukan pelanggaran tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah kamu tertipu atau sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, penipu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penodong. Inilah kata-kata Allah Bapa kita untuk memperingatkan kepada setiap anak-anaknya. Barang siapa yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan marah sama aku ya. Aku cuman membaca firman Tuhan. Ini bukan aturanku, tetapi ini adalah aturan Allah Bapa kita khusus untuk anak-anak kesayangannya. Sebab Tuhan mau setiap anaknya masuk. Tuhan mau setiap dari kita masuk di dalam kerajaannya. Ada amin, saudara? Nah, daftar ini cukup panjang. Kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya, tetapi saya cuma mau mengambil beberapa kutipan. Oke, kutipan yang mau saya ambil contoh kecemaran. Apa sih kecemaran? Tadi ada kan di Galatia pasal 5 19 sampai 21 kecemaran. Apa sih kecemaran itu ada hubungannya dengan masturbasi. Oke, masturbasi ya. Penyembah berhala. Apa sih penyembah berhala? Mungkin ada yang berkata, "Hello, pastor, aku kan udah Kristen nih. Aku tidak menyembah berhala ya. Mana mungkin aku yang udah Kristen ini menyembah berhala." 1 Samuel pasal 15 ayat 23, 1 Samuel pasal 15 ayat 23, pemberontak adalah sama dengan dosa sihir. Kedegilan adalah sama dengan penyembah berhala. Artinya, pada saat kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita sama dengan pemberontak ataupun kita sama dengan penyembah berhala. Oke, berikutnya, gampang emosian, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi,
kerjaannya berantem terus. Di rumah berantem sama keluarga, di rumah berantem sama tetangga. Nanti di persekutuan doa, nanti di life center juga berantem sama teman-teman. Ya, nanti sekarang lebih canggih lagi. Dulu kalau berantem pakai bibir ya, sekarang bisa berantem pakai jari loh. Ya, cepet lagi. Ya, jadi sedikit-sedikit berantem, sedikit-dikit tersinggung, diajak ngomong tersinggung, enggak diajak ngomong juga tersinggung. Oke, ada bapak-bapak yang datangin minta konseling. Ini istri saya bingung. Saya ngomong dia tersinggung, saya enggak ngomong dia juga tersinggung. Jadi bapak-bapak juga kadang-kadang bingung ya. Ini istrinya mau digimanain? Ngomong marah, enggak ngomong marah, diam marah, ngomong marah ya. Jadi inilah firman Tuhan berkata, aduh ya, barang siapa yang suka yang marah terus, emosian terus, cari orang berantem terus, firman Tuhan berkata ini bukan peraturanku saudara, ini peraturan Allah Bapa kita. Dan Tuhan berkata, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Aduh, aduh. Ini udah pusing ya saudara ya, udah pusing belum? Tetapi saya percaya nggak ada yang di life center yang begini. Setuju? Di sini semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, orang-orang yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar baik-baik. Mau kita suka atau enggak suka, mau kita percaya atau tidak percaya, mau kita setuju atau enggak setuju, mau kita berdebat atau tidak berdebat, firman Tuhan adalah iya dan amin. Dan firman Tuhan pasti akan digenapi. Ya, saudara, jadi firman Tuhan tidak bisa dinego-nego. Ini adalah aturan Tuhan. Ya, jadi anak-anak terkasih Tuhan yang mau masuk di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah Bapa kita, harus mentaati firman Tuhan. Dan saudara, jikalau kita sadar, kita baca dua ayat ini tertulis di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ya, perjanjian baru, saudara, bukan perjanjian lama. Oke, udah mulai pusing, saudara? Udah mulai pusing? Jangan pusing dulu, jangan pusing dulu. Kenapa saya berkata jangan pusing dulu? Jikalau Tuhan memberi aturan, pasti Tuhan akan memberi cara menjalankan aturannya. Jikalau Tuhan memberi aturan, pasti Tuhan juga memberi kunci kemenangan buat setiap anak-anaknya. Sebab rancangan Tuhan adalah baik dan selalu mendatangkan kebaikan. Asalkan kita sendiri mau belajar, asalkan kita sendiri mau taat, pasti ada jalan keluarnya. Slide berikutnya, anak-anak Tuhan, inilah bahasa kasih dari Allah Bapa kita terhadap putri-putri kesayangannya. Ayat berikutnya, 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya sangat senang tadi sewaktu saya masuk di Life Center ada ayatnya ya. Engkau harus kudus sebab Allah Bapamu kudus ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ayo kita anak-anak Tuhan ya. Allah Bapa itu Bapa kita yang ada di surga ya. Jikalau kita menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ayo ulangin yuk bersama, perbuatannya.
maka hendaklah kamu hidup dalam takut akan Dia selama kamu menumpang di dunia ini seberapa lama pun itu. Masalahnya di mana, saudara? Masalahnya begini loh, yang sering aku lihat. Anak-anak zaman now nggak takut sama orang tuanya. Setuju nggak? Setuju ya? Saya banyak sekali konseling anak-anak muda ya. Anak-anak zaman now, inilah masalah terbesar. Anak-anak zaman sekarang nggak takut sama orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang takut sama anak-anaknya. Setuju atau tidak? Setuju ya? Oleh karena zaman now, orang tua yang takut sama anaknya, oleh karena itu konsep pemikiran mereka, mereka berpikir Tuhan juga takut sama mereka. Bisa melihat, saudara, begitu sesatnya pemikiran kita. Seharusnya anak-anak yang harus menghormati orang tua, tetapi di zaman now kelihatannya orang tua yang takut sama anaknya, apalagi kalau anaknya udah dewasa ya. Dan oleh karena pemikiran seperti itu, konsep pemikiran seperti itu, mereka menganggap Tuhan yang takut sama mereka. Kenapa saya berkata seperti begini? Sedikit-sedikit ngancem Tuhan, kena penyakit ngambek sama Tuhan, kena kena ini pandemi semua down sama Tuhan, semua ini menggerutu. Oke, ada yang marah sama Tuhan, ada yang nuntut terus, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kayak Tuhan berhutang kepada kita. Nanti kena ekonomi krisis, kena masalah, Tuhan kenapa aku harus ikut Engkau? Kalau ikut Engkau kan udah nggak bebas masalah. Waduh, ini kita baca dari mana, saudara? Nggak ada ya di firman Tuhan ya, saudara. Jadi terus Tuhan berkata, engkau harus hidup kudus ya, putriku. Engkau harus hidup kudus ya, anakku. Nanti kita jawab seperti ini, nggak usahlah, susah-susah, susah loh mau hidup kudus, susah loh nggak tersinggung, susah loh nggak boleh marah, susah loh nggak serakah. Mana mungkin? Enggak lah, engkau kan kasih Tuhan. Jikalau engkau kasih, ya engkau harus mengasihi aku apapun yang aku lakukan. Betapa sesatnya dan betapa bertolak belakang dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, yang Tuhan jelas-jelas berkata, jika engkau melakukan hal-hal demikian, engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi kita itu begitu sesat, selalu berkata, Tuhan susah amat deh, susah amat, nggak mungkin saya bisa hidup kudus, susah. Jadi nggak tahu siapa yang Tuhannya, saudara. Nggak tahu Tuhan yang Tuhan, atau kitanya yang Tuhan. Kita ngatur-ngatur Tuhan. Terus, oke, saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, seharusnya kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Setuju atau tidak? Setuju ya. Tetapi kenapa akhir-akhir ini kita melihat Kristen tidak ada kemenangan? Betapa sedihnya. Saudara, dunia sedang mencari solusi di dalam gereja. Dunia sedang tergoncang dan mencari solusi di dalam diri umat Kristen. Ya, tetapi oleh karena Kristen sendiri, anak-anak Tuhan sendiri tidak berkemenangan. Orang berantem, mereka ikut berantem. Orang stres, mereka ikut stres. Orang ketakutan, mereka ikut ketakutan. Herannya anak-anak Tuhan kita takut kepada semuanya. Kita takut manusia, takut penyakit, takut corona, takut kehilangan pekerjaan, takut nggak makmur, tapi nggak takut akan Tuhan. Saudara, dunia sedang mencari solusi di gereja. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya dijanjikan untuk menjadi umat yang lebih pemenang, kok nggak menang-menang? Kenapa sih kok masih hidup di dalam pergumulan? Saudara, tahu nggak? Where is the missing link?
God promise you, you're more than conqueror. Tuhan menjanjikan engkau lebih dari pemenang. Tapi kenapa ya kok kita nggak menang-menang ya? Where is the missing link? Oke, kita harus cari tahu, kita harus belajar. Where is the missing link ya hari ini ya? Saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan kita itu ibaratnya seperti Raja Wali yang terbang di tempat tinggi. Setuju? Ya, itu ada di firman Tuhan ya. Kita itu seperti Raja Wali yang seharusnya terbang di tempat tinggi bersama Tuhan kita. Tetapi kok kenapa ya sekarang zaman now itu Kristen itu kayaknya nggak menang-menang ya? Apa sih, where is the missing link? Masalahnya di sini, saudara. Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan, membuat setiap kita yang seharusnya sebetulnya kita itu raja wali. Masalahnya di sini, saudara. Cuma mukanya doang yang kelihatan seperti raja wali. Dengar baik-baik ya, saudara. Cuma mukanya doang kelihatan seperti raja wali. Raja wali kan bisa terbang di tempat tinggi kan. Tetapi sewaktu kita membentangkan sayap kita, nggak bisa terbang. Kenapa? Karena sayap ayam, saudara. Ayam brand Kristen. Kenapa? Karena sayapnya terlalu pendek. Nggak bisa terbang, saudara. Jadi bukan menjadi Raja Wali, cuma muka doang yang kayak Raja Wali, tetapi cap ayam. Kristen ayam brand. Oke, jadi karena nggak bisa terbang, apa yang kita lakukan? Ya kita lari ke sana, lari ke sini, keliling-keliling, matuk sana, matuk sini. Inilah kondisi kekristenan zaman now. Waduh, tetapi puji Tuhan, enggak ada Kristen cap ayam di Life Center. Amin. Semua adalah putri kesayangan Tuhan. Semua adalah ibaratnya Raja Wali yang terbang di tempat tinggi bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya mau membagikan kepada saudara kunci kemenangan. Oke, ya, ikutin saya, follow me closely. Saya mau membagikan kunci kemenangan seperti yang saya tadi katakan. Tuhan tidak mungkin memberi aturan tanpa memberi kunci kemenangan. Oke, saudara mau hidup intim bersama Tuhan? Saudara mau? Oke, ini yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita langsung dari Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23. Bisa tolong tayangkan slide berikutnya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, ia, oke, jawab Yesus. Jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan perintahku. Jadi poin nomor 1, balik lagi. Menuruti firmanku dan perintahku. Apa yang akan terjadi pada saat kita menuruti firman Tuhan dan perintah Tuhan? Apa yang terjadi sih? Tuhan berjanji, Bapakku akan mengasihi dia. Artinya begini, Allah Bapa kita akan mengasihi kita. Dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama di dalam Dia. Wow, jadi saudara kuncinya di mana sih? Kuncinya adalah jikalau kita menuruti firman dan perintah Tuhan, bukan cuma Roh Kudus, saudara, tetapi Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan tinggal dan berdiam di dalam kita. Wow! This is real intimacy. Saudara tahu, di perjanjian lama, tabut perjanjian, setiap kali mereka perang, mereka harus mengambil tabut perjanjian di depan mereka. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Kenapa? Sebab hadirat Tuhan tinggal di dalam itu tabut perjanjian. Oke, apa sih maksudnya di sini? Maksudnya sama, saudara. Jikalau kita sama tubuh kita
pada saat kita mentaati firman Tuhan, pada saat kita taat kepada firman-Nya, Tuhan Yesus berkata, Allah Bapakku dan aku dan Roh Kudus akan tinggal di dalammu. Jadi ini adalah tabut perjanjian. Ya, ini tubuh kita ini menjadi tabut perjanjian. Bayangkan jika tabut perjanjian ini maju di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan masalah, kita akan menang, saudara. Itulah kunci letak kemenangan, saudara. Tidak ada jalan singkat dalam Tuhan. Tidak ada jalan lebar, saudara. Firman Tuhan berkata, dan sudah dinubuatkan, jalan sempit adalah jalan yang menuju ke surga. Banyak sekali orang bertanya-tanya. Masalah kedua, banyak sekali orang bertanya-tanya. Ini loh, sister, ini loh, pastor. Aku benar-benar mau hidup benar deh. Aku nggak mau serakah lagi deh. Aku nggak mau berantem lagi deh. Aku nggak mau berzina lagi. Ya, tetapi susah. Kedaginganku ini sulit. Saudara, kunci kemenangan kedua yang mau saya berikan. Oke, sebab sekali lagi saya berkata, Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa memberikan cara untuk kita menang. Oke, slide berikutnya, Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44, kunci kemerdekaan, saudara. Dengar baik-baik, ikutin baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oke, saudara, kalau saudara belajar Ibrani dan Greek, ya, ini kata-kata ditarik itu sama dengan diinsyafkan. Jadi artinya begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara dengar baik-baik, ini kunci kemerdekaan. Ini kunci kemerdekaan, ya. Artinya begini, kedagingan kita, kalau kita pakai tenaga sendiri, kalau kita berjuang sendiri, enggak mungkin kita akan berhasil. Tidak mungkin. Oke. Ya, kalau kita itu yang biasanya suka marah, mau berubah, tidak marah lagi, pakai kedagingan dan pakai kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita akan berhasil. Kita pasti akan gagal. Tetapi ini rahasianya loh, saudara. Firman Tuhan berkata, engkau tidak bisa diinsyafkan jikalau engkau tidak diinsyafkan oleh Bapa, oleh Al-Bapa. Oke, dengar baik-baik ya, nanti saya akan sambung. Saya akan balik lagi ke firman ini. Oke, slide berikutnya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 dan 13. Ini tadi yang ayatnya yang tadi Yohanes pasal 6 ayat 44, tolong dicatat dulu ya. Nanti saya akan balik. Oke, dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa bertobat, tidak ada seorang pun yang bisa berubah di dalam karakternya jika ia tidak diinsyafkan oleh Bapa kita. Ini kebenaran firman Tuhan, ya. Kita lanjutkan Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Saya tahu firman ini udah bahkan banyak orang bisa hafal. Banyak orang ya yang declare firman ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu itu akan dibuka kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Masalah terbesar terletaknya di sini, saudara. Setiap orang main ngutip-ngutip firman sesuai dengan kemauannya. Banyak sekali orang-orang berhenti di ayat 10. Mereka cut ayat 10. Oh, mau minta apa? Ya minta aja. Letok aja pasti dibukakan. Ya, karena yang meminta pasti mendapat. Jadi, gua bisa minta apa aja. Oke, minta jadi orang terkaya, minta jodoh terbaik,
Minta, semua minta terus, minta terus, minta terus. Ada salahnya? Belum ada salahnya. Tetapi kebanyakan orang tidak membaca firman Tuhan secara keseluruhan. Makanya sesatnya di sini, mereka cut di ayat 10. Ya, yang disodorkan cuma ayat 9 dan 10 ya, di-cut jadi kita jadi mempunyai paradigma, oh kita bisa minta apa saja, oke ya. Nah, ayat 11 sampai 12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu digantikan ikan. Ayat 12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Nah, orang-orang cut lagi di situ. Ini firman Tuhan di-cut lagi di situ. Ya, kebanyakan ayat 9, 10 di-cut. 11, 12 di-cut lagi. Oh, jadi begitu ya. Suaranya mengecil ya. Ini udah bisa dengar? Udah bisa dengar? Ini saya nggak mau I don't want to miss this part. This part is very important. Kedengaran, kalau kedengaran bisa kasih saya sign. Tes kedengaran. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya? Oke. Jadi dengar baik-baik saudara ya. Ini ayat 12 kebanyakan di-cut lagi. Jadi yang ditayangkan cuma 9, 10, 11, 12 dan membuat Kristen sesat. Oke. Jadi orang-orang akan berkata sendiri, "Oh, ini ikan ya. Ikan ada hubungannya dengan penyediaan. Ikan penyediaan artinya ada hubungannya dengan uang ya. Terus telur itu makanan lah ya. Jadi ada hubungannya dengan hal-hal ekonomi. Jadi aku minta terus, duit terus. Kerjaannya serakah banget, duit terus. Kiranya Tuhan kita bank, kiranya Tuhan kita ATM, duit terus. Saudara, kunci kemenangan terletak di ayat 13. Dengar baik-baik apa yang seharusnya kita minta supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Dengar baik-baik saudara, ayat 13, baca baik-baik. Apa sih yang Allah Bapa kita mau setiap putrinya minta? Oke, ya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepadamu yang terbaik, yaitu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kepada mereka yang meminta dan terus meminta kepadanya. Saudara, kunci kemenangan terletak di sini. Dan kalau kita lihat di ayat tadi yang Yohanes pasal 6 ayat 44 ya, Yohanes pasal 6 ayat 44 berkata, tidak ada satu orang pun bisa bertobat, tidak ada seorang pun bisa hidup benar, tidak ada satu orang pun yang bisa ya berubah karakternya jika tidak diinsyafkan oleh Bapa. Dan di Lukas pasal 11 ayat 9 ayat 13 Tuhan berkata, minta terus, minta sampai engkau dapat kuasa Roh Kudus, minta sampai pintu terbuka, minta sampai tabiatmu yang tidak baik berubah. Artinya begini saudara, apa yang seharusnya kita minta setiap hari? Roh Kudus, penuhi aku, insyafkan aku dari keserakahanku. Minta terus, minta terus, minta terus, sampai terjadi kemenangan di dalam diri kita. Saudara, jangan sesat. Jikalau kita tidak menang, kita tidak bisa memberi kemenangan kepada orang lain. Apa yang harus kita minta? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus penuhi aku. Terus menerus, biar tabiat aku yang suka emosian, yang suka marah sama orang, insafkan biar aku berubah. Insafkan biar aku berubah. Saudara, kunci kemenangan keluargamu ada di tanganmu. Katakan kepada dirimu sendiri, kemenangan keluargaku ada di tanganku. Kita adalah wanita-wanita Tuhan. Kita diberi tugas dari Tuhan kepada setiap wanita untuk menjadi penolong di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita sendiri tidak menang, bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita? Bagaimana kita bisa menolong suami kita? Bagaimana kita bisa hidup menang? Bagaimana kita bisa menjangkau orang lain? Saudara, dengar baik-baik. Jika saudara babungkan
Yohanes pasal 6 ayat 44. Saudara sadar, saudara nggak bisa berubah. Karakter saudara nggak bisa berubah. Oke, yang masturbasi, gimana nih gue mau berubah nih? Ya, caranya gimana? Yang marah, yang serakah, yang selalu khawatir, gimana sih saya harus berubah? Ini ayatnya saudara. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Minta terus, minta terus. Tuhan, aku takut. Tolonglah aku. Roh Kudus, tolonglah aku. Minta terus. Insafkan hatiku, insafkan hatiku, insafkan. Engkau dan saya pasti akan hidup di dalam kemenangan. Saudara, saya tidak membagikan secara teori. Ini yang saya praktekkan 20 tahun di dalam kehidupan saya. Saudara tahu, saya dilahirkan di keluarga yang sangat berantakan. Saudara tahu, saya sudah mengalami, kalau yang masih belum tahu cerita saya bisa YouTube ya, lihat cerita saya dari ditinggalin suami, anak cacat, suami kanker, mau bunuh diri. Kunci kemenangan saya terletak di ayat ini. Saya minta terus, kuasa Roh Kudus insafkan aku, kuasa Roh Kudus insafkan aku sampai aku keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Sadarilah saudara, Roh Kudus akan menolongmu untuk hidup kudus. Makanya namanya Roh Kudus. Tujuannya cuman untuk menolong kita untuk hidup kudus. Bukan roh suka-sukaku, roh suka-sukamu, saudara. Ya, oke. Lihat lagi, ayo Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Matius pasal 6 ayat 31 30. Saya tahu semua orang udah tahu ayat ini, tapi tolong dilihat lagi biar kita benar-benar mengerti apa sih kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan buat setiap anak-anaknya, putri kesayangannya, supaya kita hidup menang. Sebab itu janganlah kamu khawatir atau gelisah dan berkata, apa sih yang harus kami makan? Apa sih yang harus kami minum? Apa sih yang harus kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi yang terpenting, apa sih yang dikatakan yang terpenting adalah yang pertama, berjuanglah. Artinya penuh perjuangan ya saudara ya. Artinya kalau kita belum benar, kita harus berjuang berkata, Tuhan insafkan aku, Roh Kudus penuhi aku sehingga aku mau, sehingga aku diinsafkan untuk bertobat. Berjuang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa sih kerajaan Allah dan kebenarannya? Ini saya kasih tahu ya saudara ya, cuman 1 detik. Nggak perlu ke seminar-seminar. Ini aja dilakukan. Pasti saudara akan menang. Kerajaan Allah dan kebenaran sama dengan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan Tuhan di dalam tingkah laku dan karaktermu. Tingkah laku dan karaktermu yang Tuhan mau perbaiki. Sebelum kita perbaiki tingkah laku kita, karakter kita, kita tidak mungkin bisa merubah dunia ini. Sebelum kita merubah di tingkah laku dan karakter kita, tidak mungkin kita bisa merubah anak-anak kita ataupun suami kita. Dan firman Tuhan menjanjikan, dan firman Tuhan adalah iya dan amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya engkau tidak perlu bahkan mengejar, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu melakukan hal-hal apapun. Cukup kita berjuang agar hidup kita benar di dalam Tuhan, yaitu tingkah laku dan karakter kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkata engkau akan menang dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Amin, saudara. Berhati-hatilah, saudara. End time prophecy, kemurtadan terbesar yang akan terjadi bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab.
Ini sudah dinubuatkan di end time prophecy. Ayo kita lihat firman Tuhan berikutnya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa slide berikutnya yang bahasa Indonesia, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dengar baik-baik, hari-hari akan semakin sukar. Hari-hari akan semakin sukar. Berhati-hatilah putri kesayangan Tuhan. Persiapkanlah dirimu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, hedonistik, dan menjadi hamba uang. Ini adalah peringatan Tuhan di akhir zaman, kemurtatan terbesar, the great apostasy. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke? Mencintai diri sendiri ini hedonistik, ya. Apa yang terjadi? Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan hidup kudus. Di versi Alkitab tidak memperdulikan agama. Saudara, bahasa asli di Ibrani, Greek, hidup kudus. Oke, tidak memperdulikan hidup kudus. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Dengar baik-baik ya saudara ya. The great apostasy is in the church. Kemurtatan terbesar yang sudah dinubuatkan terjadi di dalam gereja, artinya Kristen. Saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Kelihatannya seperti apa? Kelihatannya seperti benar di gereja, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri dan menolak apa yang mereka mengaku percaya. Ingat saudara yang tadi saya ilustrasikan, cuma wajahnya doang yang kelihatan seperti Raja Wali. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, sewaktu mereka membentangkan sayapnya, tidak bisa terbang. Sayapnya terlalu pendek karena sayap ayam. Kristen cap ayam, ayam brand. Oke, ya. Apa yang firman Tuhan katakan? Jauhilah mereka itu. Artinya apa, saudara? Artinya putri kesayangan Tuhan, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita mencintai diri kita sendiri lebih dari mencintai Tuhan. Yang pertama, jangan sampai kita mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan. Berjaga-jagalah, firman Tuhan berkata. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, kelihatannya seperti benar. Tetapi mereka memungkiri dan menolak untuk taat kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jauhilah mereka itu. Artinya juga berjaga-jagalah. Jangan sampai kita sendiri juga jatuh di dalam yang satu ini. Jadi kunci kemenangan, saudara, minta kuasa Roh Kudus untuk insyafkan setiap kita masing-masing. Slide berikutnya. Who do you really love? Who do you really love? Do you love Jesus? Do you really love Jesus? Slide berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku,
Demikianlah firman Allah Bapa kami yang ada di surga. Engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Thank you very much. God bless you. Saya akan berdoa buat saudara sebelum saya hand over to Life Center. Ayo kita doa, yuk. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu akan menginsafkan setiap hati kami. Firman-Mu akan mendidik kami supaya kami hidup kudus, benar di hadapan-Mu. Supaya kami akan menikmati keindahan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang ada di muka bumi ini yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Beri setiap kami hikmat, beri kepada setiap kami hati yang seperti seorang murid yang pada saat kami mendengar perintah-Mu, kami berkata, ini aku Tuhan, aku siap untuk taat, aku siap untuk diinsafkan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu menginsafkan setiap hati kami dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan atas tabiat kami yang belum benar di hadapan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin.